Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Lutfia, NIM 081911733050 dari Prodi Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah medan elektromagnetik tentang medan listrik muatan diskrit dan kontinu. Definisi dari medan listrik. Medan listrik merupakan suatu wilayah yang dipengaruhi oleh keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Jika direpresentasikan dalam persamaan matematis, maka medan listrik itu setara dengan Q dibagi R kuadrat dikali dengan vektor satuan dari R. Garis-garis medan listrik dapat direpresentasikan menggunakan garis-garis medan yang berasal dari gabungan garis-garis vektor di samping ini. Karakteristik dari garis-garis medan listrik ini, jika muatan bersifat positif, maka garisnya akan keluar. Namun jika muatan bersifat negatif, maka garis-garis medan listriknya akan masuk menuju muatan. Selain itu, yang kedua, karakteristik dari garis-garis medan listrik ini selalu tegak lurus dengan permukaan muatan. Dan yang ketiga, densitas garis-garis medan listrik akan tinggi pada daerah yang melengkung. Contohnya seperti 3 gambar di bawah ini. Untuk gambar yang pertama, terdapat 2 muatan positif dengan nilai yang sama. Karena kedua muatan ini positif, maka garis-garis medan listriknya akan sama-sama keluar, sehingga bertolak belakang seperti ini. Sehingga total medan dari kedua muatan ini sama dengan 2Q. Selanjutnya, untuk gambar yang kedua ini terdapat muatan positif dan muatan negatif. Karena kedua muatan ini berlainan, maka medan listrik dari muatan positif akan masuk menuju medan listrik muatan negatif, sehingga dihasilkan medan yang bernilai 0. Pada gambar yang ketiga ini terdapat dua muatan, yaitu positif dan negatif. Namun, kedua muatan ini memiliki nilai yang berbeda, di mana nilai dari Q1 lebih besar, sehingga terjadilah lengkungan seperti gambar ini. Dan lengkungan ini menandakan tingginya densitas medan listrik dari Q1. Selanjutnya yaitu permukaan ekuipotensial, merupakan bidang yang mempunyai himpunan titik yang tersebar secara kontinu, serta mempunyai potensial yang serupa. Contohnya pada kedua medan di gambar ini. Medan yang di kiri memiliki potensial yang sama dengan medan yang di kanan, sehingga kedua permukaan ini bisa disebut sebagai permukaan yang ekuipotensial. Jenis dari medan listrik sendiri ada dua, yaitu pada muatan diskrit dan pada muatan kontinu. Pada muatan diskrit ini dapat dimisalkan ada sebuah muatan titik yang memiliki medan listrik. Persamaan matematisnya dapat dituliskan sebagai vektor E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q dibagi R kuadrat dikali dengan vektor satuan. Persamaan ini dikalikan dengan vektor satuan dari R karena keluaran dari medan listriknya berupa vektor. Nah, apabila medan listriknya lebih dari satu titik, maka digunakanlah operasi sigma yang merupakan penjumlahan dari Q dan R yang dimiliki oleh titik-titik tersebut. Selanjutnya yaitu muatan kontinu. Secara umum, persamaan matematisnya dapat digambarkan seperti persamaan di bawah ini. Pada persamaan ini digunakan rho yang merupakan rapat dari muatan. Rho berasal dari pembagian antara Q atau muatan dengan V atau volume. Jika dalam diferensial dapat direpresentasikan sebagai dQ dibagi dengan dV. Jika dalam satuan panjang, maka rho bisa jadi dQ dibagi dengan dx. Sehingga Q merupakan integral rho dV dengan batas antara V1 hingga V2. Oleh karena itu, jika disubstitusikan ke dalam persamaan medan, akan menjadi K integral dQ dibagi R kuadrat. Oleh sebab itu, pada persamaan matematis medan listrik pada muatan kontinu ini, digunakanlah integral dan rho.
Di sini R merupakan jarak dari muatan menuju medan, sedangkan R aksen adalah jari-jari dari benda tersebut. Selanjutnya yaitu pada muatan garis lurus. Pada muatan garis lurus ini dapat digunakan diferensial dari medan listrik yang bernilai 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan dq dibagi R kuadrat. Karena Q bernilai sama dengan panjang dikali rapat muatan, maka persamaannya menjadi 1/4 pi epsilon 0 dikali lambda dx dibagi R kuadrat. Dengan lambda merupakan rapat muatan. Selanjutnya yaitu pada segmen kawat panjang 2L dengan muatan mungkin. Dapat direpresentasikan pada gambar di bawah ini, di mana medan yang diukur adalah medan vertikal atau EY. Dengan besar DEY sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan lambda dx dibagi R kuadrat dikali dengan cos theta. Penggunaan cos karena besarnya DY mengapit sudut cos. Dengan nilai cos sama dengan Z dibagi R. Z sendiri merupakan jarak medan dengan kawat. Sedangkan R adalah jari-jari medan terhadap kawat. Sehingga jika dimasukkan ke dalam persamaan Pitagoras, maka R sama dengan akar dari Z kuadrat dibagi X kuadrat, di mana X kuadrat ini adalah panjang dari kawatnya. Kemudian disubstitusikanlah persamaan ini ke dalam persamaan DEY, sehingga persamaannya menjadi 2/4 pi epsilon 0 dikali lambda dx dibagi Z kuadrat ditambah X kuadrat dikali dengan Z dibagi akar Z kuadrat ditambah X kuadrat. Sehingga nilai EY merupakan integral dari DEY yang bernilai 2πz dibagi 4pi epsilon 0 integral dari dx dibagi Z kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2. Integral dari EY sendiri memiliki batas 0 hingga L. Sehingga didapatkan persamaan akhir yaitu EY sama dengan 1/4pi epsilon 0 dikali 2 lambda L dibagi Z akar Z kuadrat ditambah L kuadrat. Selanjutnya yaitu pada segmen kawat panjang tak berhingga dengan muatan homogen. Pada dasarnya persamaan yang digunakan hampir sama, namun nilai L-nya adalah tak hingga. Sehingga pada persamaan ini, nilai L adalah tak hingga dan persamaannya menjadi EY sama dengan 1/4pi epsilon 0 dikali 2 lambda dibagi Z, di mana Z ini dapat dikatakan sebagai variabel S. Selanjutnya yaitu pada sumbu sebuah muatan cincin. Muatan cincin ini memiliki arah medan yang horizontal, sehingga digunakanlah persamaan DEX yang bernilai 1/4pi epsilon 0 dikali dq dibagi R kuadrat dikali dengan cos theta. Cos theta memiliki nilai X dibagi R, di mana R kecil dapat direpresentasikan menggunakan persamaan Pitagoras antara R besar yang merupakan jari-jari dari cincin dan X yang merupakan jarak medan. Kemudian persamaan DEX menjadi 1/4pi epsilon 0 dikali X dq dibagi X kuadrat ditambah R besar kuadrat pangkat 3/2. Selanjutnya, untuk mendapatkan persamaan EX, maka persamaan DEX diintegralkan, sehingga didapatkan persamaan akhir, yaitu 1/4pi epsilon 0 dikali XQ dibagi X kuadrat ditambah R besar kuadrat pangkat 3/2. Selanjutnya yaitu menghitung medan listrik pada sumbu cakram dengan muatan homogen. Pada bidang ini digunakan persamaan DEX karena medan listrik mengarah secara horizontal, sehingga DEX sama dengan 1/4pi epsilon 0 dikali dengan X2pi sigma A dA dibagi dengan X kuadrat ditambah A kuadrat pangkat 3/2. Di sini penggunaan sigma merupakan representasi dari rapat muatan terhadap area. Untuk mendapatkan nilai EX, maka DEX akan diintegralkan, sehingga didapatkan nilai EX sama dengan 1/4pi epsilon 0 dikali 2pi sigma dikali 1 dikurangi
X dibagi dengan akar X kuadrat ditambah R kuadrat. Sedangkan pada medan listrik, di dekat bidang muatan tak berhingga, digunakan persamaan EX yang sama dengan pada bidang cakram. Namun karena muatan ini berada di dekat muatan tak berhingga, maka nilai X mendekati 0, sedangkan nilai R mendekati tak hingga. Sehingga nilai EX-nya menjadi 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan 2 pi sigma. Sehingga EX sama dengan sigma dibagi 2 kali epsilon 0. Selanjutnya adalah flux. Flux merupakan ukuran medan listrik yang melalui permukaan tertentu. Jika direpresentasikan dalam persamaan matematis, flux sama dengan integral dari medan listrik dikali ds. Flux listrik sangat berhubungan erat dengan hukum Gauss, di mana hukum Gauss merupakan flux listrik yang menembus suatu permukaan yang melingkupi muatan listrik Q. Hukum Gauss ini dapat direpresentasikan dalam persamaan matematis, yaitu integral dari E dA sama dengan integral dari 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q dibagi R kuadrat dikali dengan vektor satuan R dikali R kuadrat sin theta d theta dp dikali vektor satuan dari R. Perhitungan hukum Gauss ini didasarkan dengan koordinat bola. Sehingga untuk batasan 0 hingga pi didapatkan integral dari EdA sama dengan Q dibagi epsilon 0. Secara umum, maka hukum Gauss bisa dinyatakan sebagai integral tertutup dari EdA sama dengan 1/epsilon 0 dikali dengan Q yang terlingkupi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.